Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, CGP angkatan 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan aset dari program saya, yaitu tentang program Student Agency for English Area ya. Saya dari SMK Negeri 1 Bondowoso. Baik, langsung saja. Oke, ini adalah program yang akan saya canangkan, yaitu Student Agency for English Area. Adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi bahasa Inggris. Nah, di sini kita melihat aset-aset dan kekuatan dari SMK Negeri 1 Bondowoso. Yang pertama terkait dengan modal lingkungan. Dalam modal lingkungan ini, sekolah SMKN 1 Bondowoso itu memiliki lahan yang sangat luas ya, sehingga dapat memudahkan dalam menentukan tempat English areanya nanti di mana. Nah, ini salah satu keunggulannya ya. Jadi ada beberapa tempat, entah itu mungkin di gazebo, di taman, atau mungkin di kelas ya, atau di tempat-tempat lain, sekiranya English area tersebut dapat diterapkan. Kemudian yang kedua adalah modal sosial. Nah, salah satu kelebihannya yaitu adalah kita memiliki MGMP bahasa Inggris, yang mana di sekolah SMKN 1 Bondowoso itu memiliki beberapa guru bahasa Inggris ya. Ada 7 guru bahasa Inggris yang tergabung dalam MGMP bahasa Inggris, sehingga program atau pelaksanaan Student Agency for English Area ini dapat dihandle oleh beberapa guru, dan itu akan memudahkan program ini untuk berjalan lebih baik. Yang selanjutnya adalah modal agama dan budaya. Nah, sekolah ini memiliki kegiatan dalam membangun akhlak dan semangat belajar, karena guru agamanya pun sangat aktif ya, sehingga sikap dan sifat anak atau karakter anak itu memiliki semangat juang yang tinggi dalam belajar. Nah, inilah salah satu modalnya, karena mereka memiliki karakter yang baik dalam belajar atau semangat belajar. Nah, ini akan mempengaruhi program ini untuk dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah modal politik. Nah, dalam sekolah ini terdapat struktural yang sangat baik sekali ya, antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala program kejuruan ya, wali kelas, guru BK, dan bahkan guru-guru yang lainnya. Ini terstruktur dan semuanya itu bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing, tanpa perlu diarahkan, atau mungkin tanpa perlu kepala sekolah marah-marah, tanpa menyuruh pun. Bagian-bagian itu sudah bekerja dengan sendirinya. Jadi tanpa ada perintah secara jelas, itu mereka sudah melakukan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Nah, ini adalah modal penting, sehingga bagian yang sangat mendukung program ini nanti dapat berjalan. Kemudian yang kedua adalah modal fisik ya, tentunya ruangan-ruangan yang sudah ada, gedung-gedung yang sudah ada, itu sangat mendukung dalam berjalannya program ini. Ya, selanjutnya adalah modal finansial. Kita didukung oleh pendanaan dari komite, selain dari BOS ya dan BOPP ya. Karena dana dari 1.500 siswa, insya Allah dana ini dapat menunjang ya terkait dengan program-program yang ada ini. Yang selanjutnya adalah human atau modal manusia, tentunya dari Bapak Ibu guru yang kompeten dan juga yang peduli terhadap bahasa Inggris. Alhamdulillah di sekolah SMK Negeri 1 Bondowoso ini juga cukup lumayan ya, guru yang sudah S2 dan juga guru yang memiliki guru yang dapat berbicara atau berkomunikasi bahasa Inggris selain guru bahasa Inggris tentunya ya. Jadi sehingga ini juga sangat berpengaruh terhadap kesuksesan dan kelancaran program ini. Nah, rencana program Student Agency ini seperti apa? Nah, ini akan saya sampaikan. Student Agency itu adalah sebuah sebutan bagi murid yang memiliki semangat juang dalam belajar bahasa Inggris dan menjadi pelopor kebangkitan budaya komunikasi bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Bondowoso.
Student Agency itu berperan untuk menggerakkan program English Community, kemudian juga English Club hingga English Area. Nah, Student Agency ini diberi pembekalan dengan pelatihan khusus agar mereka mampu menyerap ilmu bahasa Inggris dengan baik dan berbagai ilmu dengan mereka, dan dapat berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan rekan-rekannya, sehingga mereka dapat memimpin pelaksanaan program dan dapat memanajemen ya, karena student agency itu juga harus memiliki ownership ya, ada ownership dalam diri siswa. Nah, dalam student agency ini kita programnya itu rencananya itu nanti akan merekrut 20 murid dulu ya. Dari 20 murid dulu itu nanti akan kita didik ya. Seperti apa mendidiknya? Nah, ini ada program perekrutannya. Nah, pertama murid itu dapat mendaftar dengan skema yang kita tentukan, kemudian ada seleksi dari Bapak Ibu guru, dan juga mungkin ada rekomendasi dari hasil seleksi tersebut. Kemudian setelah muncul kandidat 20 siswa atau 20 murid tadi ya, maka mereka berhak mengikuti pelatihan. Pelatihan itu terdiri dari visi dan peran student agency, jadi agar mereka paham apa itu student agency, tujuannya apa, perannya mereka itu apa ya, agar mereka mengetahui. Kemudian selanjutnya adalah materi tentang bahasa Inggris. Tentunya mereka harus dibekali bagaimana agar dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan baik. Selanjutnya mereka juga akan dibekali dengan kompetensi sosial emosional agar mereka juga dapat membaur dengan baik pada lingkungan kelasnya, sehingga mereka dapat diterima dengan baik dan dapat memberikan pengaruh yang positif pada lingkungannya masing-masing. Selanjutnya, setelah melakukan pelatihan, mereka juga harus melakukan aksi nyata, yang mana mereka di kesehariannya harus dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Itu tujuannya adalah untuk memancing ya, untuk menumbuhkan budaya-budaya bahasa Inggris ya, atmosfer bahasa Inggris di lingkungan mereka, terutama di kelasnya. Jadi bagaimana agar atmosfer bahasa Inggris itu mulai tumbuh. Kemudian selanjutnya student agency itu berkolaborasi dengan komunitas. Mereka membuat komunitasnya agar mengembangkan atmosfer bahasa Inggris tadi, agar atmosfer bahasa Inggrisnya itu menjadi lebih besar sekali. Nah, selanjutnya mereka juga aksi nyatanya itu membimbing rekan-rekannya, mereka yang sudah terkena atmosfer akhirnya ingin belajar ya, bagaimana caranya. Nah, ini student agency mereka membimbing, ayo kita belajar bersama untuk maju bersama. Nah, itu tugasnya student agency. Nah, ini tadi gambaran kegiatan dan materi student agency ya. Dari mereka setelah menjadi student agency harus membentuk English community, itu untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, mulai dari grammar, listening, speaking, reading, dan writing ya. Kemudian mereka setelah English community ini berjalan dengan baik, mereka dapat membentuk English club, yang mana mereka dalam English club ini sudah dapat berbagi, sudah dapat membuat program ya. Karena kalau komunitas itu statusnya belum resmi di sekolahan itu ya. Tapi kalau sudah English club itu statusnya mereka itu sudah resmi, sudah sah, sudah disahkan oleh kepala sekolah, sehingga mereka berhak mengadakan event-event tertentu, entah itu berupa lomba atau event-event yang mana event itu meningkatkan kompetensi atau meningkatkan sebuah atmosfer budaya bahasa Inggris di lingkungan sekolah. Nah, setelah English Club ini terbentuk dan dapat berjalan dengan baik ya, atmosfer bahasa Inggris itu sudah merajalela. Nah, English Area ini baru mulai akan diterapkan. Nah, bagaimana teknisnya ada sendiri, nanti dapat saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, ini dokumen kegiatan kami
saya terutama dalam merumuskan program ini yang pertama melakukan penggalian aset ya. Kita berkomunikasi dengan beberapa macam bagian ya. Ini yang pertama, ini saya berkomunikasi dengan guru-guru produktif perkantoran karena saya selaku kepala jurusan manajemen perkantoran ya. Jadi ranahnya saya itu di manajemen perkantoran atau di jurusannya. Sehingga saya di sini saya mengumpulkan guru adaptif, normatif, dan produktif yang mengajar di manajemen kantoran. Kita menyatukan visi, intinya gitu ya, menyamakan perspektif agar program itu dapat berjalan. Karena kalau kita punya program, tapi program itu hanya kita saja yang paham tanpa dipahami dan didukung oleh Bapak Ibu guru yang lain, ya tentunya kita pun akan kesulitan dan program itu akan sulit untuk berjalan. Kemudian yang kedua, ini foto ketika saya bersama ini ketua MGMP Bahasa Inggris di SMK 1 Bondowoso. Ini juga bagian teknisinya, kita melihat bagaimana IT-nya dapat kita kira-kira bisa mendukung atau tidak ya, mulai dari CCTV, WiFi, internet ya. Nah itu, kemudian di sini kita berkumpul bersama guru-guru MGMP dan juga Waka untuk merumuskan sebuah program yang terbaik. Jadi saya berkumpul dengan bagian Sarpras dan bagian lainnya untuk merumuskan aset-aset ya, aset-aset terkait dengan yang ada di SMK. Nah, ini semuanya ya. Nah, ini dokumentasi kegiatan dalam perumusan aset yang dapat kita manfaatkan dalam program ini. Ini adalah notulen hasil rapat ya kemarin ya. Ini juga hasil selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.